Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para sahabat muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa kembali lagi di channel YouTube Santri Al-Mukri As-Salafi dalam keadaan sehat walafiat. Yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kitab Safinatun Najah yang merupakan kelanjutan dari video sebelumnya. Yang mana di video sebelumnya kita membahas dua faslun yang merupakan fondasi bagi kita. Sesuatu yang wajib bagi kita agar kita menjadi orang mukmin, orang muslim yang sempurna. Dan dalam video kali ini kita akan membahas tentang arti dari la ilaha illallah. Makna dari kalimat tauhid yang merupakan kunci dari surga. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Makna la ilaha illallahu la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallahu. Adapun arti dari la ilaha illallahu, yaitu tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah dengan hak di dalam adanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Tuhan yang wajib kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Mengapa bisa memberi faham hanya Allah Subhanahu wa taala? Karena di sini menggunakan adat hasr, yaitu illah, seperti dalam kaidah Alfiya Ibnu Malik, wa ma bi illah au bi innaman hasor. Jadi di sana adat hasr menggunakan ilah, bisa menggunakan innama. Sekarang menggunakan ilah. Jadi Tuhan yang wajib kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada Tuhan yang lain. Kemudian al-manfi yang ditiadakan dalam lafaz la ilaha illallah, yakni yang dimaksud ilah di sini yaitu al-ma'budu bihaqqin fi'tiqadi abidina wil asnam wa ghairi dalika. Tuhan yang disembah dengan hak, yang dipuja dengan hak menurut keyakinan orang-orang kafir, seperti orang yang menyembah matahari, orang yang menyembah berhala. Karena apa? Karena jika yang dimaksud ilah di sini ma'budun bibatilin fi dihnil kafir, yang disembah dengan batil menurut keyakinan orang-orang kafir, maka yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, dan hukumnya ini muhal karena Allah Subhanahu wa taala tidak bisa untuk dinafikan, tidak bisa untuk ditiadakan. Maka dari itu yang dimaksud ilah di sini ma'budu bihaqqin, Tuhan yang wajib disembah dengan hak. Dan lagi, kenapa di sini yang dimaksud ilah bukan ma'bud bihaqqin fi dhihnil mu'min? Karena sama, alasannya sama. Jadi ini sekilas tentang makna dari lafaz la ilaha illallah, arti dari la ilaha illallah. Kesimpulannya yaitu Tuhan yang wajib kita sembah di dunia ini yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Tuhan yang berbeda dengan alam semesta. Jadi hanya Allah lah yang wajib untuk kita sembah, tidak ada yang lain. Kemudian di dalam la ilaha illallah terkandung sebuah fadilah. Fadilah yang sangat banyak yang tidak bisa untuk kita hitung berapa banyak fadilah tersebut. Salah satu dari faidah tersebut ialah barang siapa yang membaca la ilaha illallah, yang mengatakan la ilaha illallah 3 kali di dalam satu hari, maka la ilaha illallah tersebut merupakan kafarat, penebus untuk dosa-dosa kita yang kita lakukan hari ini. Jadi kesimpulannya, jika hari ini kita membaca la ilaha illallah 3 kali, maka kalimat tauhid tersebut merupakan penebus bagi dosa-dosa yang kita lakukan di hari ini juga. Itu salah satu fadilah tentang kalimat tauhid, kalimatul ikhlas. Kemudian ada lagi fadilah yang diriwayatkan dari Ka'bul Ahbar radhiyallahu taala anhu yang berbunyi auhallahu taala ila Musa fit Taurah.
Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam di dalam kitab Taurat yang berbunyi, laula man yaqulu la ilaha illallah la sallattu jahannama ala ahli dunya. Jika tidak ada orang yang mengatakan la ilaha illallah, maka sungguh aku akan menguasakan neraka jahanam kepada ahli dunia. Naudzubillah summa naudzubillah. Itu salah satu dari fadilah-fadilah yang terdapat dalam kalimat tauhid. Namun, kita bisa memperoleh fadilah-fadilah kalimat tauhid jika kita membaca kalimat tauhid tersebut dengan bacaan yang benar. Seperti keterangan yang ada di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, karya dari Sayyid Abdurrahman Al-Masyhur, yang mana di sana diterangkan bahwasanya dzikrun bisa dikatakan dzikrun jika cara pembacaan kita itu benar. Seperti la ilaha illallah, di dalam la ilaha, panjang kalimat la ilaha itu benar, seperti 3 alif. Kemudian hamzah yang ada di dalam lafaz ilaha dan illallah itu memang benar-benar hamzah. Karena kebanyakan orang membaca lafaz la ilaha illallah itu bukan la ilaha illallah, melainkan la ilaha illallah. Hamzahnya tidak ada, panjangnya kurang. Jadi tidak bisa dikatakan dzikrun, tidak bisa dikatakan dzikir. Tidak ada gunanya kita mengucapkan la ilaha illallah. Terus nanti ada yang iskal, sumpamanya ada yang bertanya, katanya fadilah-fadilahnya itu banyak. Kenapa saya tidak memperoleh fadilahnya mana? Kita koreksi dulu. Apakah cara pembacaan kita sudah benar? Cara pelafatan kita kepada dzikir tersebut apakah sudah benar? Jadi pembacaan kita harus tepat, harus benar jika kita ingin memperoleh fadilah dari dzikir tersebut. Jadi di masa-masa sekarang ini, di zaman-zaman sekarang ini banyak dari orang-orang melakukan tahlil, melakukan dzikir. Ini pembacaannya banyak yang keliru, banyak yang salah. Sehingga tidak bisa untuk memperoleh fadilah-fadilah yang ada. Seperti ketika melaksanakan tahlil, kebanyakan orang pertama memang pelan. La ilaha illallah. Tapi kemudian ke belakangnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah itu bukan dzikrun. Jadi yang benar, la-nya, lafaz la, ini harus kita panjangkan. Dikarenakan setelah mad, yakni alif, itu ada hamzah. Jika kita bahasakan pada ilmu tajwid, ini mad jaiz munfasil. Seperti itu. Terus di dalam cara pembacaan kalimat tauhid ini, di dalam kitab Kifayatul Atqiya juga diterangkan bahwasannya ada cara agar pikiran buruk kita, pikiran-pikiran yang jelek bisa hilang. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memulai lafaz la dari jihad kanan. Kemudian kembali lagi kepada jihad dada kita dengan mengucapkan lafaz ilaha. Setelah sampai lafaz illallah, maka kita tekankan perkataan kita kepada hati kita, supaya lafaz jalalah berada di hati kita. Jadi praktiknya seperti ini. La ilaha illallah. Jadi praktiknya seperti itu. Memulai dari jihad yang kanan, ketika mengucapkan lafaz la, kemudian ketika mengucapkan lafaz ilaha, kita berada pada jihad dada, dan kemudian setelah kita sampai pada hati, tekankan pada hati kita dengan mengucapkan illallah, supaya lafaz jalalah tersebut berada di hati kita, sehingga bisa membakar, bisa menghilangkan pikiran-pikiran yang buruk yang ada di pikiran kita. Dan lagi kita harus meresapi makna tersebut. Seperti la ilaha illallah, maka resapi dalam hati kita apa makna dari lafaz la ilaha illallah, supaya kita bisa khusyuk, bisa menyatu pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, jika kita ingin memperoleh fadilah yang ada dalam lafaz la ilaha illallah atau fadilah dari zikir yang lain, maka pertama
kita harus mengoreksi diri kita apakah cara pembacaan dzikir kita memang sudah benar. Karena jika pembacaan dzikir kita tidak benar, maka tidak dikatakan zikrun apa yang kita baca. Seperti apa yang ada dalam kitab Bugyatul Mustarsyidin. Mungkin hanya ini yang bisa kami bahas dalam kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan baik dalam tutur kata maupun ada tingkah laku yang kurang sopan, yang kurang baik menurut kalian semua, kami siap menerima komentar, kritik, dan saran. Akhirnya dari kami, wabillahi taufiqul hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.